Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Lanjut ya. Oke, saya masuk ke materi berikutnya tentang array object. Ini ada di Ellen di bagian JavaScript, array, dan object, gitu ya. Oke, di sini saya bahas. Nah, nanti ketika di internet ya, di materi JavaScript dan array dan object ini semua data yang berseliweran ya, atau yang ada di internet itu rata-rata array dan object. Ya, array dan object gitu kan. Oke, yang array dulu deh. Array adalah tipe data sebenarnya yang digunakan untuk menyimpan data yang terdiri atas item-item di dalamnya, ya. Jadi bisa aja kita bikin satu variabel array, nyimpan data banyak di situ, data nama-nama mobil, nama-nama buah misalkan. Nah, gunakan nanti tanda kurung siku aja di situ untuk menyimpan datanya. Dan datanya sejenis tipe datanya. Ya, string semua, numerik semua, gitu ya. Tidak boleh berbeda gitu ya. Nah, nanti indeksnya belum belajar ya kalau di DDP ya. Indeksnya itu mulai dari 0. Jadi ini array indeks ke 0 ini Saab. Array indeks ke 1 adalah Volvo. Array indeks kedua adalah BMW. Jadi mulanya dari 0. Ya. Berarti kalau saya ingin ganti mobil ini yang ke 0 dengan Opel, maka cars kurung siku 0. Gitu ya. Nanti kita praktekkan nih. Nah, nanti ada beberapa properti ya, contohnya length untuk mendapatkan berapa jumlah data. Nah, contohnya buah ini, var fruit ya, bisa pakai var bisa let ya. Nah, ada 4 buah di sini. Nah, nanti kalau length berarti ada jumlahnya, datanya ada 4 gitu ya. Kemudian ada metode sort untuk ngurutin ya. Untuk nambahin pakai push fruit push ya. Metode nih, ada karena ada kurung buka, kurung tutup, ada fungsi ya. Tambahkan buah lemon di dalamnya. Oke, kita coba ya. Kita coba praktekkan. Ya, saya buat lagi baru. Nanti saya sharing codingnya. WebJS 12.html. Oke. Ini kopas aja. Ctrl A, Ctrl C. Standarnya sama ya. Doctype dan seterusnya. Ini kita mulai dari sini. Kita bahas JavaScript array. Oke. Kita bikin. Misalkan let siswas. Nah, siswas berarti banyak siswa. Kalau siswa aja berarti satu siswa. Kurung siku ya. Nah, kita munculkan nama-nama di sini, misalkan Faiz, misalkan ya Alisa, misalkan Rosa, misalkan itu lagi Danis, misalkan, gitu ya. Ini nama-nama orang, misalkan ya. Nah, ini berarti kalau ingin mencetak seperti ini, console.log nama siswa indeks kedua. Nah, ini kira-kira yang dicetak siapa? Siapa yang dicetak? Rosa. Alisa, Pak. Hah? Rosa. Rosa, karena mulai dari 0. Indeksnya dari 0, 1, 2. Gitu ya. Oke. Kita save. Dia akan kecetak di sini. JavaScript 12 tadi ya. Nah. Rosa gitu kan. Indeks keduanya Rosa. Gitu ya. Oke. Kalau ingin ngapain tadi? Berapa jumlah datanya? Console.log jumlah data. Ya berarti siswas.length. Ya. Nah, length itu properti. Tandanya properti tidak ada ujung buka tutupnya di sebelah kanannya. Setelah length gitu ya. Itu properti berarti. Nah, jumlah data 4 gitu ya. Kalau ingin dimasukin berarti apa? Siswa ingin ditambahin 1. Push gitu ya. Kita mau masukin data baru misalkan siapa? Eka misalkan. Nah, kita masukin. Nah, kita cetak sini ya. Eka berarti indeks ke berapa? Indeks ke 4 ya. 4 itu Eka.
Nah, kita cetak sekarang, reload aja di sini. Nah, siswa indeks keempat Eka, gitu ya, pakai push gitu ya, gitu ya. Cara mendapatkannya, gitu ya. Kalau sort tadi, nah push ini jangan lupa ada kurung buka, kurung tutup, berarti dia fungsi, gitu ya. Kalau length berarti properti. Nah nanti gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu nih, ya. Nah, berarti kalau ingin nyetak semuanya data kita harus belajar pengulangan, kan belajar looping kan? Apa? For udah belajar for? Udah. Ya, oke, pakai for. Sama di JavaScript juga pakai for. Ini sama nih for mau nyetak bilangan berturut pakai ini kan? Ini udah belajar kan? Ya, i sama dengan ini kan? Ada nggak belajarnya sampai ini nggak? Ya kan? Iya. Ya kan? Nggak sampai plus-plus gitu ya kayak Pak. Ya, sama kan i plus plus. Sama kayak ini kan? Ini sama aja i sama dengan i plus 1 disingkat i plus plus. Oh. Ya. Oke, Pak. Jadi nambah satu-satu gitu ya. Oke, ini saya abaikan yang ini. Coba yang array itu pakai yang ini nih. For x in, nah contohnya ada array of buah-buahan, keranjang ya namanya. Kemudian dia kita mau ambil satu-satu nih, ya ambil satu-satu buahnya, kita mau cetak ke dalam standar output, konsol atau dokumen write. Berarti pakai in, for in loop gitu ya. Kita contohkan, ini kita mau cetak siswanya nih, ya. Nah, berarti kita harus definisikan dulu let indeksnya berapa, for IDX in siswas. Nah, berarti kita akan ngambil setiap data tuh berturut indeksnya. Berarti ambil indeksnya Faiz, Alisa, Rosa, Dani sama Eka ya. Faiz 1. Jadi ngurut gitu ya. Nah, kita mau cetak gitu ya. Pakai dokumen write aja deh. Dokumen titik write. LI apa LI masih ingat? LI buat apa? Buat list. Oke, list. Order list. Biar ada hurufnya. Tapi dia nggak boleh berdiri sendiri ya. Harus ada apa? UL. Nah, OL atau OL ya. Ya kita di sebelum ini kita cetak aja OL-nya juga. Dokumen write OL-nya dicetak juga gitu. Sesudahnya juga. Ya. Jadi tidak boleh ada LI langsung berdiri. Dia harus ada OL atau UL. Order list atau unorder list. Oke, ini codingannya seperti ini ya. Ada mulai kritik nih ya. Kutip 2 plus. Nah, ini plus kan ya menambahkan boleh pakai spasi kalau rapi dan seterusnya ya. Oke, kita coba. Nah, Faiz, Rosa, Alisa, dan ini gitu kan. Cetak kan? Gitu. Ya, kalau dilihat di sini di view page source tidak ada HTML-nya tuh. Di body kosong kan? Semuanya adanya di JavaScript di atas di sini. Codingannya ya. Right, mana tadi? Nah, ini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, aku mau nanya. Saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya tadi kan push apa sih bahasanya? Ya, push. Itu dia nambahinnya di belakang. Kalau misalnya Ya. nambahinnya di depan bisa nggak Pak? Atau misalnya di tengah-tengah gitu? Bah, berarti diganti ya. Diganti. Berarti. Tapi ada gitu ya Pak? Nah, kita tanya googling nih ya. Saya juga nggak hafal. Oke. JavaScript array add item in middle. Nah, gitu. How to insert? Nah, Stack Overflow ya. Oh iya. Nah, nyarinya gitu. Kalau programmer ditemui Stack Overflow. Saya juga nggak hafal. Nah, insert. Nah, boleh nih. Jadi dia nanya nih, tapi jawabannya mana nih? Ya kan? Iya. Ya, itu ngapain? Displace kedua 0 line. Join. Jadi ada 3 baris nih. Ya kira-kira gitu ya, dicoba aja. Oke, Pak. Dicoba aja ya. Oke. Nah, ada pop tadi. Sebenarnya ada pop. Pop itu nambah di mana ya? Pop dikeluarin. Kalau pop dikeluarin. Oke. Kalau ngurutin gimana? Berarti diapain? Di sort tadi ya? Iya. Oke. Saya sort dulu nih. Apa tadi? Siswa sort. Kita cetak nanti di sini munculnya apa? Sort. Enggak berubah ya?
Ternyata yang di sort tuh indeksnya, ya. Itu Pak, Oh, abjad gitu Pak. ya ini abjadnya, sorry, berubah ya, jadi Iya. abjad ya. Oke. Ya. Kalau diurutin dari Z ke A, apa? Nah, cari di Google ya. Ya. Saya udah apa? Reverse, jadi reverse, gitu ya. Nah, enak kalau di sini nih ada keterangannya nih. Kalau bahasa Inggrisnya paham nih, apa ini artinya apa, gitu kan? Ternyata reverse ini tidak mengubah ya. Nah, tuh tetap nggak berubah kan? Indeksnya aja dibalik ya. Harusnya ya, yang paling atas tuh rosa ya. Berarti harus di sort dulu baru di reverse. Sort dulu baru di reverse. Nah, ini codingannya keren nih. Titik gitu kan. Ini namanya chain. Ya. Apa namanya istilahnya? Belenggu ya, rantai, chain method ya. Klik lagi. Ini juga titik lagi boleh mau diapain ini? Misalkan di upper ada nggak? Apa misalkan. Nah, sekarang udah urut tuh. Rosa dari Z sampai A. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah pusing? Jangan dulu, baru dikit. Nah, ya. Oh, jangan terlalu cepat. Oke, saya pelan-pelan deh ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Digabung sama Python gimana Pak? Ya enggak lah, jangan dicampurin ini bahasa pemrogramannya beda ini. Nah, nanti kalau mau digabungin gimana tuh? Ya, nanti kalian belajar namanya web berbasis Python. Nah, ini nanti ada JavaScript-nya, ada Python-nya juga gitu ya. Ya. Pak, apa jadinya kalau misalnya yang codingan tadi kita itu ditaruh di dokumen? Jadi kan tadi kan dari script, terus kalau mau cetak di dokumen harus pakai dokumen.write kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya semua codingan itu dipindahin tuh ke body Pak, apa nggak bakal kecetak ya? Apa gimana Pak? Ini skripnya ini. Iya, jadi nggak ada script gitu Pak, misal langsung Nggak bisa. body. Oh, nggak bisa ya? Oke, Pak. Ya. Kalau body berarti langsung nanti PHP. Itu PHP nanti. Nanti codingannya kalau yang itu ke PHP berarti. Gitu ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Oke, lanjut. Kalau enggak, satu lagi ini saya bahas tentang objek gitu ya. Oke. Ya, saya lanjutkan aja ya, sedikit lagi nih objek. Nah, nanti kalian banyak data-data yang di internet selain array tadi adalah objek. Ya, objek. Objek nih JavaScript objek gitu ya. Nah, nanti objek itu punya dua karakteristik, yaitu properti sama fungsi tadi kan. Nah, kalau properti ini menyimpan data ya. Contohnya nama depan, nama belakang, umur, warna kulit, dan seterusnya. Ya, kalau orang ya, kalau jadi properti itu melekat kepada objek. Ya, ada juga behavior perilakunya disebut juga dengan fungsi. Contohnya kalau orang bisa nendang, mukul gitu ya, dan seterusnya ya. Contoh lagi apa ya? Misalkan sepeda. Sepeda itu variabelnya atau propertinya adalah nama sepedanya ya, kemudian jumlah rodanya berapa ya. Kemudian apalagi mereknya apa itu sepeda. Fungsinya ya, misalkan ada beberapa fungsi yang ada di dalam sepeda. Contohnya rem, pindah gigi, ya itu adalah fungsi. Kalau pintu berarti ya buka, tutup dan seterusnya. Ya, nanti cara mendefinisikannya gunakan var atau let ya. Ini nama objeknya, ini isi datanya, ini kebetulan atribut semua. Ya, kalau di sebelah kanan sudah ada fungsi. Ini. Ya, nanti tandanya titik 2, kutip 2, ya, koma, ya ini berarti string. Nah, last name titik 2. Nah, ini contohnya cara nulisnya kayak gini. Oke ya. Nah, ini fungsi seperti ini. Ya. Saya demokan aja ya. Kita demokan. Oke. Biar langsung. Nanti script codingnya saya share juga. 13.html. Oke. Misalkan doctype. Ya. Nah, ini copy paste aja deh. Ya. Copy paste. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Gitu ya.
Oke, sekarang kita mau coba belajar objek. JavaScript objek. Nanti kalau objeknya namanya objek JavaScript Object Notation atau JSON gitu ya. Nanti mungkin kalian kalau belajar web service itu nanti ada data isi datanya itu deh, JSON gitu ya. Oke. Contoh yang gampang mainnya yang kalian suka main game, pakai game aja dah. Let apa? Contohnya fighter atau jagoan ya, jagoan misalkan. Nah, saya bikin variabel namanya jagoan ya. Variabel objek gitu ya, jagoan ya. Isinya apa? Nama aja, nama orang. Namanya siapa ya? Namanya siapa nih? Ya. Goku aja deh, Goku ya. Ya. Film apa tuh? Nggak tahu, saya lupa. Goku, terus ada energi ya, punya energi nih. Si Goku punya energi gitu ya. Kayak dua aja. Ya ini namanya variabel. Jadi objek apa namanya? Objek jagoan punya variabel namanya, punya properti atau variabel namanya ini ya, nama dan energi. Punya atribut tadi ya. Kalau saya bilang properti, atribut berarti sama maksudnya ya. Nah, punya behavior, fungsi. Apa kira-kira fungsinya? Kalau game berarti ini kan game berantem ya, berarti dia tendang atau pukul gitu ya. Pukul aja deh. Ya. Ini bukan mengajarkan kekerasan ya, gitu, ini fungsi contoh gitu ya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dia mukul jagoan ini? Jatuh, Pak. Oh, jatuh, itu musuhnya yang jatuh. Terhadap dia apa? Apa yang terjadi? Energinya, terhadap energinya dia Berkurang. berkurang kan? Berkurang. Oke. Bertambah. Berkurang lah energinya kan? Berkurang kan dia mukul. Capek gitu kan? Nah, ya. berarti energinya yang saat ini akan menjadi berkurang. Di mana energi yang lama dikurang, contohnya misalkan sekali mukul energinya berkurang 20. Gitu ya. Jadi berkurang tuh jadi 20. Ya. Gitu ya. Jadi apa di sini buat apa? Buat mengakses data atribut ini. Ya, gunakan kata kunci this. Nah, ini ada kata kunci baru lagi nih, this ya. This untuk ngapain? Untuk mengakses atribut ini. Nah, gunakan titik ya setelah this. Terus nama propertinya energi. Energi yang saat ini adalah energi yang lama dikurang 20, contohnya gitu. Ya. Oke, saya tambahin satu lagi, makan. Apa yang terjadi makan? Makan berarti energinya Bertambah. Bertambah. Kalau akun bank itu berarti kalau ini berarti ambil gitu ya. Atau kalau ini berkurang berarti ambil. Kalau nabung berarti bertambah. Contohnya gitu. Kalau objeknya akun, ini kan objeknya jagoan. Gitu. Oke ya. Dah, sekarang gimana cara ininya menggunakannya? Ya udah kita apa nih? Kita cetak dulu deh yang standar, console.log. Saya main console.log aja. Nama jagoan. Siapa namanya di sini? Goku ya. Berarti jagoan titik, ya, titik nama. Aja nama gitu. Jadi gunakan titik aja. Ya, console log energinya berapa? Energi jagoan itu ya. Berarti jagoan titik energi. Gitu. Ya. Ini akan kecetak nih. Kemudian habis itu ngapain? Jagoan mukul. Berarti jagoan titik pukul. Karena fungsi berarti harus ada kutip dua, kurung. Kurung buka, kurung tutup. Apa yang terjadi? Energinya berkurang kan? Kita cetak lagi, benar nggak energinya berkurang? Energi jagoan setelah pukul. Setelah satu kali pukul. Nah, kita lihat energinya berapa. Nah, ini objek ya. Kita tes. Web JS 13. Nah, itu Goku. Energi jagoan 5.000 karena dia sudah mukul sekali, maka energinya jadi 4980. Kira-kira gitu, ya. Nah, gimana sih biar interaktif nih? Ya, biar interaktif berarti kita harus menyiapkan lingkungan di sini. Apa namanya? Saya coba bikin button deh, button. Button misalkan jagoan pukul.
jagoan pukul, gitu ya. Oke, nanti buat apa sih jagoan pukul ini? Ya, saya bikin button nih, ya button. Nah, diakses, nah, itu ada button kan? Iya. Nah, kalau ditekan, diklik, pengen mukul nih, harusnya mukul. Akibatnya energinya berkurang. Kalau diklik ya, ini belum ada apa-apa nih, karena kita belum ngasih event, belum ngasih kejadian. Nah, kita buttonnya mau diapain? Mau diklik, berarti tambahkan aja on. Nah, nanti ada on klik. Nah, gitu. Kalau diklik mau ngapain? Nah, kita jalankan sesuatu proses atau fungsi, run misalkan. Ini tuh boleh apa aja, boleh run, boleh apa gitu kan, nggak boleh. Ya. Ini nggak harus run ya, misalkan aksi lah, aksi gitu kan. Aksi ini udah ada belum? Kata kunci aksi. Belum ada kan? Ya, harus kita buat di sini. Namanya fungsi, function di sini ya. Function aksi. Nah, gitu. Kalau fungsi ada buka tutup ini ya. Nah, ngapain? Tadi mukul kan? Berarti jagoan pukul. Oke, apa yang terjadi? Kita alert aja ya, alert. Ya. Energi jagoan berapa? Kita mau catat energinya aja. Itu jagoan dot energi. Nah, gitu. Ingat properti nggak ada kurung buka kurung tutup. Kalau fungsi ada buka tutup nih pukul. Tuh ya. Oke, apa yang terjadi? Ya. Kita coba browser. Ya. Kalau kita dipukul, klik, ya, energinya jadi 4960. Ya kan? Awalnya 4980. Awalnya 5000, tapi kan udah mukul sekali 4980. Ketika klik oke, ini berkurang. Diklik lagi berkurang. Dan seterusnya gitu. Kira game kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa bikin 2 aktor, jagoan sama musuh. Kemudian bikin run, terus di random aja, diacak gitu ya. Nanti diacak, silakan dilakukan ngapain mukul dan seterusnya, berantem seolah-olah gitu ya. Nanti dicek kalau energinya yang sudah sampai 0 duluan antara jagoan aktor jagoan dan musuh, maka dia kalah. Nah, itu kira-kira game seperti itu. Ya nanti kalau yang canggih kan game-game sekarang kan udah dikasih senjata, nambah senjata dan seterusnya, itu udah canggih tuh ininya, senarionya gitu. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan tambah pusing? Pak mau nanya. Ya. Bedanya tadi pukul titik 2 function sama function baru namanya itu apa Pak? Beda tadi ya. Yang mana nih? Yang Pukul function sama function makan. Function aksi. nah, ini aksi ini Maksudnya peletakannya gitu Pak. oh, ini aksi ya. Ini kan namanya terserah kita aja nih ya kan. Ketika diklik jalankan aksi. Iya. Artinya itu. Aksi itu mana ya? Kita bikin di sini. Nah, jadi kalau diklik aksi, maka dia akan menjalankan 2 baris ini. Iya, coba Pak ke atas lagi Pak, sorry. Ya. Nah, sama yang pukul titik 2 function itu maksudnya perbedaannya apa gitu? Apakah apa sama aja, terus cuma peletakan namanya aja atau emang beda gitu? Namanya. Jadi kita di sini objek ini punya 2 behavior kan? Objek itu kan punya karakteristik karakteristik objek itu ada atribut dan fungsi, behavior gitu ya. Ya. Kalau nama energi ini atribut kan? Ya. Kalau pukul dan makan ini adalah fungsi. Jadi miliknya jagoan. Nah, agar dieksekusi maka di jalan di sini dipakai gitu kan. Nah, objek jagoan titik pukul. Kalau ini berarti mendefinisikan, kamu buat dulu. Jadi urutannya ini dibuat dulu, baru jalankan ini, gitu. Ini tidak akan bisa dieksekusi kalau tidak ada di sini pukul, gitu. Kalau yang itu kan pukul titik 2 function. Kalau misalnya peletakannya dibalik jadi function pukul, Nggak itu bisa. akan nggak bisa Pak? Aturannya adalah nama fungsinya titik 2. Aturannya gitu. Oh, baru tulis functionnya. Function berarti kalau warna biru ini berarti kata kunci. Keyword. Ya warna yang aturannya kayak gitu. Kalau kamu mau bandingin ke ini Python. Kalau Python function dulu. Nah ini ya. Tapi kalau di dalam objek ini namanya dulu baru function. Kalau di luar objek maksudnya ini ya.
Oh iya, iya, Ya. iya. Oh, saya paham, Pak. Kalau di Benar. dalam objek, namanya dulu baru Function. function. Ya. Kalau keluar objek, function Ya. dulu baru namanya. Oke. Oke. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada yang nanya di sini? Apa bedanya JavaScript dengan PHP? Nah, kalau JavaScript tadi di pemrograman di sisi klien. Kalau PHP pemrograman di sisi server. Jadi untuk menjalankan PHP kalian harus install web server namanya SAM. SAM itu kan web server, Apache itu web server. Di dalam SAM itu ada Apache gitu ya. Jadi kalau menjalankan JavaScript ini sebenarnya nggak perlu Apache, nggak perlu SAM. File open aja ya. Kan di browser ada file open kan? Perhatiin nggak tuh di browser ada file open. Ya, saya share. Ya, di browser ini ada file open nih. Mana file open? Ini open file. Atau langsung aja lokasinya di mana nih? D.2. Kayak struktur directory kan? D.2 gini ya, slash. Ya, file kan? Ada di D, ada di SAM. Ada di htdoc. Terus ada di web SI. Gimana cara ngambilnya? Nah ini jadi jangan nggak perlu browser deh, langsung aja. Atau gini, cara gampangnya gini. Di kopas aja dari filenya, Pak. Oh, dari konsolnya ya? Iya, dari di pad-nya. Ya, di pad-nya lengkap gitu ya. SAM, htdoc, mana tadi? FSI. Makanya belajarnya sebenarnya kalau belajar HTML, CSS, JavaScript itu sebenarnya nggak perlu install SAM gitu ya. Cuman biar nanti kalian nggak bingung, nanti langsung kita pakai SAM gitu. Ini kan Ctrl C, ya nanti paste aja di sini. Nah itu kan ada filenya tuh, ya. Ya kita cek JS13, masih bisa jalan nih, tuh masih bisa jalan kan? Ini tanpa web server Apache, gitu ya. Jadi kalau nanti Apache itu dipakai nanti belajar PHP. Jadi kalau ngaksesnya nanti localhost. Nanti kita localhost. Belajarnya web servernya ada di lokal. Gitu ya. Kalau di internet nanti biar orang lain bisa lihat berarti gitu. Nah, jadi bedanya apa tadi? PHP dengan JavaScript itu. JavaScript di sisi server, sisi klien, PHP di sisi server. Kalau game-game yang sudah ada pakai program apa? Game-game yang sudah ada ya. Biasanya pakai library, ya library game itu banyak. Gamenya pakai apa dulu nih? Maksudnya game yang di web misalkan. Ada yang berbasis Java, ada yang berbasis ini ya. Library banyak di situ. Pakai Udemy kalau pengen masuk, pengen main apa? Nah, ada IT Club Game ya. Yazid pakai masuk IT Game enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. IT Club Game tuh belajar main game tuh. Tugas TA-nya skripsinya tuh bikin aplikasi game. Ada beberapa tuh ya. Ya. Nah, biasanya pakai kalau bikin game pakai C++ bisa, Pak? Ya. C++, C#. Pakai aplikasi tertentu ada nih. Library PHP, JavaScript, game, for game. Nah, banyak nih. Nanti bisa ya. Contohnya kalau game JavaScript tuh kalau kalian internetnya mati itu kan lompat-lompat apa namanya? Dinosaurus ya, apa sih? T-Rex gitu kan. Nah, itu pakai JavaScript tuh gamenya ya. Gitu ya. Oke, gitu aja untuk hari ini ya. Nanti Yazid tolong dipraktekkan nanti yang beberapa yang ada di workshop atau modul gitu ya. Berarti minggu depan nanti ya. Kalian praktikumnya kan minggu depan? Ya, praktikum JavaScript-nya kapan Yazid? Berarti kan minggu depan kan? Iya, minggu depan, Pak. Nah, berarti kalian belajar dulu aja yang ada di Ellen ya. Ditonton beberapa kali kalau misalkan belum paham, nanti di situ ada. Nah, Pak mau nanya satu lagi, Pak. Oke, silakan. Ya di sini ya. Kalau CSS itu kan ada di inline, terus ada di
eksternal, aku lupa. Iya Pokoknya ada betul. 3. Ya, Heeh. kalau misalnya JavaScript itu hanya ada di apa namanya? Internal. Ya, internal aja, Pak. Enggak, dia juga ada juga di eksternal. Oh, bisa gitu Sama. ya. Nanti Oke. kalau codingannya nanti adanya di dalam direktori apa namanya? Namanya ada di sini ya. Di sini ini JavaScript bisa diletakkan di eksternal. Nah ini, misalkan nih script src, source-nya mana? Nanti ekstensinya .js. Oke. Nanti ada di sini basic JS misalkan. Nah nanti yang di download di internet tuh library JS, banyak kok library JS tuh di internet, gitu ya, library JS nanti. Gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Pak mau nanya Pak. Oke silakan. Kita udah di include HTML. Kalau langsung pindahin ke JS bisa gak? Maksudnya gimana? Kita bikin. Kan nih kita udah masuk scriptnya udah di HTML semua nih. Pindahin ke folder JS semua bisa gak? Bisa. Bisa. Nanti tinggal panggil aja ya. Berarti yang dipindahin yang mana? Coba pertanyaannya itu mungkin. Enggak dipindahin semua mungkin. Yang dipindahin yang mana? Pertanyaannya itu ya. Kalau ini berarti yang saya pindahin yang mana? Yang ini. Ini saya pindahin. Kalau ini kan berarti dieksekusi kan, dipanggil kan? Gitu kan? Ini saya pindahin. Gitu ya. Nah, ini juga bisa dipindahin, gitu kan? Ini kan mau nyetak nih ke output ya. Kalau ini berarti ada di file yang menggunakan. Gitu kan? Nah, ini ya kalau dipindahin tuh yang ini yang dipindahin nih. Ya, nanti tinggal di src aja terus dibikin script lagi di bawahnya, ya. Saya demokan deh ya. Misalkan kita bikin aja file namanya, berarti ekstensinya JS ya. Misalkan apa nih, game.js gitu ya. Nah, berarti yang tadi kita pindahin nih codingannya. Yang ini nih. Nah, saya cut. Nah, saya taruh di sini. Nah, gitu. Ya. Save. Ya. Nah, berarti di sini tinggal manggilnya gimana? Manggilnya di atas ini. Nah, script src game.js gitu. Ya, cara manggilnya. Nah, nanti ya, berarti ini jagoan ini nanti akan dipanggil nih. Coba error enggak ya? Kita coba dulu ya. Error enggak? Error enggak? Ada error enggak? Nah, aksi not defined. Aksi not defined. Ada yang salah di sini. Ups. Ini nama filenya game.js kan? src game.js. Yang salah enggak? Itu begini kan? Script ini kan? Lupa. Reload aja. Ah, baru, sorry, tadi agak salah ininya. Nah, scriptnya ya, kayak gitu ya. Nah, ini masih jalan kan? Pukul juga masih biasa, nggak error. Gitu. Jadi dipindahin caranya gitu. Nah, ternyata nggak bisa slash, dia ada script. Ya. Nah, aksi juga bisa dipindahin ke sana nih, gitu ya. Aksi bisa juga dipindahin ke sana. Tapi di bawahnya urutan ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya lagi. Oke, silakan. Untuk yang tadi di luar objek dan di dalam objek itu yang peletakan namanya kebalik yang dibalik itu hanya untuk function atau ada yang lain gitu? Buat function aja. Function aja aturannya gitu. Oh, berarti untuk function aja. Ya udah. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Ada tugas enggak, Pak? Di sini ada tugasnya tuh di workshop itu nih, kerjain workshopnya tuh, ya. Ada banyak PR tuh nanti di workshop tuh, ya. Bikin kalkulator itu kan. Ada tuh, kan? Ada di workshop kan? Gimana tuh? Aduh, nih, mana nih? Nih ya. Yazid ya nanti ya, latihannya ini ya. Ini di. Iya Pak, ya. Nah, di sini nih ada. Kalau mau jadi programmer banyak latihan gitu ya. Nah ini contoh-contohnya ada ya kan.
Kemudian ada apa lagi di sini? Yaitu bikin kalkulator ya. Pak, nanya Ya. dong. Ya. Kalau misalkan startup gitu, dia ngodingnya itu pakai Bahasa yang mana, pemrograman pakai bahasa pemrograman apa gitu ya? Iya. Tergantung, bisa kalau bisa pakai PHP. Contohnya Facebook. Facebook awal dikembangkan tuh pakai PHP. Ya. Kalau Bukalapak pakai bahasa Ruby on Rails. Ya tergantung yang bikinnya gitu loh. Ya. Tapi biasanya sih yang awal-awal pakai PHP, terus lu pakai framework Laravel atau pakai YI dan seterusnya. Oh, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kan kita udah belajar Python nih, apa harus belajar C juga atau gimana, Pak? Atau satu aja tapi kuasain banget? Baiknya ya Python itu buat step awal ya, tapi sekarang trennya tuh Python. Ke data science tuh Python ya, ke depan. Kalau ingin bikin aplikasi berbasis web ya paling nggak minimal PHP kalian belajar gitu ya. Atau yang levelnya lebih tinggi lagi ya Java gitu ya. Jadi ada teknologi, ada price gitu ya. Programmer PHP, Java, mahalan programmer Java gitu ya. Karena programmer Java kerjanya tuh di perusahaan-perusahaan besar biasanya untuk saat ini ya, saat yang saya lihat gitu ya. Entah nanti mungkin ke depan JavaScript berkembang juga tuh ya. Bikin aplikasi pakai React JS ya itu. JavaScript berkembang juga gitu ya. Jadi kalian tuh belajar algoritmanya, bukan bahasanya, memahami algoritmanya. Ya. Gimana cara if, gimana cara looping gitu kan. Nah, itu pahami logiknya. Nah, berikutnya kalau mau pindah ke bahasa pemrograman tinggal bagaimana caranya aja. Contohnya tadi, kalau di Python tidak ada titik koma, kalau di JavaScript ada titik koma. Secara logik if, else sama semua, tapi itu harus dipahami logiknya. Gitu. Ya, pakai C++ nanti dipelajarinya sama juga gitu ya, konsepnya gitu kan. Ya. Tapi kalau C++ itu biasanya nanti buat bahasa mesin ya gitu ya. Bahasa ke arah sistem gitu ya, ke arah hardware itu ke C gitu kan. Jadi saran saya sih kuasai algoritmanya. Jadi kalian paham algoritmanya, bukan bahasa sintaknya. Istilahnya belajar bahasa Sunda ya, bahasa ya. Nah, kalau bahasa nggak bisa di-compare ya gitu ya. Jadi pemaham ini ya logiknya gitu, yang harus diasah gitu kan. Bahasa hanya alat aja, tools aja gitu kan. Gitu. Kalau udah paham berarti konsepnya sama semua tuh bahasa pemrograman gitu ya. Saya juga waktu dulu belajar Visual Basic ya, saya cerita sedikit belajar Visual Basic zaman kuliah dulu. Hanya kan klik and drag tuh ya. Bikin game, bikin aplikasi tuh pakai klik and drag run jadi. Cuman saya nggak paham ketika dilihat codingannya. Nah, terus kemudian saya belajar Java ya, baru paham di situ. Nah, setelah belajar Java saya jadi paham bahasa pemrograman yang lain. Ketika belajar sintaknya gimana jadi cepet gitu kan. Nah, ini kalian belajar aja sintak Python itu bagaimana sampai memahami, sampai bikin fungsi, sampai bikin objek. Nah, nanti di-compare ke bahasa pemrograman lain. Oh, gampangan Python, gampangan Java, bisa bilang gitu nanti. Ya, jadi yang di kedepankan tuh ininya, logiknya gitu ya. Nanti tiba-tiba kalian nggak merasa saya udah bisa banyak bahasa nih, gitu ya. Contohnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi stepnya memang kurikulum kita diarahkan belajar Python dulu. Nanti kalian ketemu Python nih di semester 1. Ya, semester 1 ketemu JavaScript. Nah, ketemu lagi PHP gitu ya. Nah, nanti di semester berapa tuh nanti ada ketemu Java tuh kalian tuh ya. Karena mau ingin naik kelas gitu, gunungnya udah didaki tuh, gunung Python udah didaki, masih ada lagi gunung di depan, gunung PHP didaki lagi. Di depan ada lagi gunung Java didaki lagi gitu ya. Ya, tapi nanti kalau mau spesialis sih silakan aja jadi Python semua boleh gitu. Oke. Nanti kalau sudah paham main ledek-ledekan tuh antara fanatik Python, fanatik Java ya, main ledek-ledekan tuh. Ya. Kalau saya Java gitu ya. Karena belajar pertama kali belajar yang benar-benar tuh pahami Java. Dan alhamdulillah project-project yang saya kerjakan tuh pakai Java gitu kan. Itu aja sih ya.
Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.